ini jujur, innalillahi. KPK sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk memberantas korupsi terkecuali di restart ulang. Kenapa harus dilakukan? Kenapa orang akan ngomong begitu? Karena sudah banyak oknum-oknum KPK yang memang justru pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. 93. Belum lagi ketua KPK-nya. Belum lagi yang lain-lain. Ini bukan lagi mencoreng KPK. Kalau mencoreng kan cuma gitu. Iya. Begitu ya kalau dari bedak atau dari arang gitu kan. Iya, satu. Kalau ini udah begini gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Eri Muhtar Muhammad dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman juga akan melakukan penelusuran hukum yang dikemas dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Pada episode kali ini, Serambi Adi Warman akan membawakan tema dengan judul 93 Pegawai KPK Terlibat Pungli. Restart ulang KPK. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita simak video yang satu ini. Kami sampaikan permohonan maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di penjagaan perawatan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Kami akan berkomitmen untuk menyelesaikan ini setransparan mungkin. Nah, pungli rutan kami akan segera sidangkan. Ya, ada 93 ya yang disidang. Itu 93 itu penerima semua atau gimana, Bu? Semuanya menerima uang. Nominalnya sama semua atau gimana, Bu? Beda-beda. Yang paling gede itu setingkat apa? Karutan kan? Wajib jualan. Tapi ada karutan gitu. Kalau karutannya kan bergantian lebih cepat. Pegawainya kan hanya yang menetap. Jadi kan kalau di total ya. Tapi kami tidak terlalu memperhatikan masalah jumlah berapa. Itu mungkin masalah pidana ya. Jadi memperhatikan itu. Kalau kami dari etik yang penting kita lihat sistematitasnya. Dengan dia menerima sesuatu yang bukan haknya, penyalahgunakan kewenangannya dia sebagai pegawai rutan, nah itu kan sudah jadi masalah kan sebagai etik ya. Kategorinya selain penerima apa aja sih, Bu? Melalaikan tugas atau apa gitu? Ya banyak ini mereka penyalahgunaan wewenang lah. Ya. Ini satu hal yang sangat menyedihkan ya ketika pungli justru terjadi di dalam tugas yang menjadi tanggung jawab dari KPK ya, di mana seharusnya KPK adalah lembaga yang harus kita jaga sebagai lembaga yang sangat bersih, memberikan contoh termasuk juga dalam hal pelaksanaan tugasnya itu memiliki integritas yang sangat-sangat tinggi. Dugaan terjadinya pungutan liar di rutan KPK menunjukkan bahwa Komisi Anti Rasuah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi kini kian tergerus kepercayaannya. 93 pegawai KPK terlibat dalam dugaan pelanggaran etik terkait dengan pungli di rutan KPK. Tentu jumlah ini sangat mengejutkan kita karena hampir 100 sudah terlalu banyak dan terjadi di jantung pertahanan KPK. Ada perbedaan kepemimpinan KPK yang sekarang ini dengan periode sebelumnya, apalagi yang sekarang ini ASN. Kalau dirotasi, hukumannya kecil karena ASN kan rotasi. Kalau kami dulu langsung dipecat yang begitu itu. Dan tidak harus melalui apalagi Dewan Pengawas diserahkan ke penyidik. Kemudian keputusan untuk memberhentikan kan harus kita mengikuti SOP-nya ASN, ini yang merepotkan. Ini tidak bisa sekadar dilihat korupsi di rutan KPK saja. Ini harus dilihat sebagai simptom pengeroposan nilai integritas di KPK secara keseluruhan. Ya, jadi kita lihat di level paling bawah keropos seperti ini. Kenapa?
karena tidak ada keteladanan di pimpinannya. Menurut saya sudah saatnya kita restart ulang KPK. KPK sudah tidak punya dasar moral lagi untuk bicara integritas. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serami Adi Warman. Telah hadir bersama kita Bapak Adi Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kang Eri gimana kabarnya? Sehat Pak. Semangat terus kita ya. Semangat Pak. Semangat, mantap. Ya, semoga Bapak sehat-sehat selalu Amin, Pak ya. amin, Supaya amin. bisa terus memberikan pencerahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak, ini Pak terkait video yang tadi, saya kira ini kabar buruk. 93 pegawai KPK terkait daripada pungli yang terjadi di rutan KPK. Bahwa kita mungkin tahu ya Pak ya, semua masyarakat tahu ini namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana terjadi korupsi di dalam diri KPK. Sehingga kita bisa lihat banyak media, banyak orang praktisi yang bilang ini adalah momen yang tepat untuk merestart ulang KPK. Nah, menurut Pak Adi, kira-kira kenapa Pak banyak pihak mendesak untuk merestart KPK? Kalau kita lihat dari tayangan video tadi, memang wajar banyak pihak, terutama orang-orang pencinta lembaga atau institusi KPK, minta direstart ulang. Ya, kenapa? Karena ini bukan lagi mencoreng KPK. Kalau mencoreng kan cuma gitu, Iya. begitu ya. Kalau dari Pak, ya. bedak atau dari arang gitu kan. Iya, satu. Kalau ini udah begini gitu kan, 93. Belum lagi ketua KPK-nya, belum lagi yang lain-lain. Ini jujur, innalillahi, KPK sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk memberantas korupsi terkecuali di restart ulang. Kenapa harus dilakukan? Kenapa orang akan ngomong begitu? Karena sudah banyak oknum-oknum KPK yang memang justru pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Ini jujur ya, kalau bukan di KPK mungkin nggak geram, tetapi ini di KPK. Pak. Iya. Tapi kalau mau jujur juga, di luar KPK, lapas dan rutan begini juga. Itu ada viral di channel YouTube, berteriak tentang bagaimana bobroknya. Betul. Nah ini yang jadi masalah terkait dengan pungli di rutan atau di lapas. Cabang KPK, cabang polisi, cabang kejaksaan, cabang-cabang lain, ya ini Satgas Saber Punglinya tidur. Yang penanggung jawabnya itu Menko Polhukam. Ya, dia teriak-teriak berantas korupsi, dia sendiri tidur. Nggak boleh ada OTT Satgas Saber Pungli. Tanggung jawab dia itu. Jadi itulah kondisi kita. Saya setuju di restart ulang. Ya, setuju banget. Baru terpikir kan dia Pak, ada Satgas Cyber Pungli Pak ya. Itu di bawah pimpinan Mahfud MD. Ya dia mana? Nggak ada apa-apanya. Saya dulu mantan dari sana, dari Satgas Saber Pungli. Ya. Yep. Kalau saya masih di situ udah selesai itu. Iya. KPK juga udah di. Iya. Mau pungli-pungli di mana? Ya. Ya, saya dulu muter di imigrasi, di lapas, rutan, ya di bea cukai. Di mana ada pelayanan publik yang aneh-aneh masuk ke istana, masuk ke presiden, atau kita temukan, kita langsung bertindak. OTT paling banyak di zaman saya dulu. Dan sekarang jarang terdengar Pak ada OTT pungli. Baik Pak, ini menyangkut tadi pungli Pak ya. Ya. Mungkin kalau punglinya itu orang biasa atau aparat yang tidak berhubungan sama korupsi ya Pak ya. Ya hukumannya tentu tidak seberat dengan yang pegawai dari pastinya. KPK, Pak ya. Mungkin kalau untuk Bapak pegawai bisa KPK jelaskan. itu ya itu kena diperberat ancaman hukumannya 1/3.
Ya, di dalam pasal 67 Undang-Undang KPK itu jelas dikatakan bagi pelaku pegawai KPK atau anggota KPK itu dipidana diperberat dengan menambah sepertiga dari ancaman pidana pokoknya. Nah, kalau ini pungli, betul pungli ya, ini bukannya suap, mungkin pungli. Nanti juga harus dibedakan ya antara pungli dan suap. Kalau ini pungli itu nanti kena masuk ke pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor. Itu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan penyalahgunaan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ya, ini diancam pidana yang cukup tinggi ini. Kita lihat di pasal 12 itu dipidana dengan penjara seumur hidup. Ya. Atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Berarti semua ditambah sepertiga ya, kecuali seumur hidup. Seumur hidup gak mungkin ditambah sepertiga. Ya. Terus denda paling sedikit 200 juta. Paling banyak 1 miliar. Kalau ini pidana pokok, maka dendanya pun akan kena diperberat sepertiga. Ya, itu sudah jelas gitu ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, siapa Pak yang akan melakukan penyidikan kasus ini? Ya KPK. Sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang KPK. Dikatakan dengan jelas dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai dimaksud dalam pasal 6 huruf C, itu KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Itu di lingkungan KPK. Mereka jaga merawat tahanan. Nah, ini terus mendapat perhatian publik. Ini udah mendapat perhatian publik, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Ini bukan terkait kerugian negara, tetapi ini uang rakyat. Ya, bukan uang negara, uang rakyat, karena yang dipungli itu. Nah, ini perlu dipahami antara pungli dengan suap. Ini nanti penyidik dalam perkara ini harus bisa membuktikan ini pungli atau suap. Kalau pungli, yang aktif adalah oknum-oknum pegawai KPK-nya untuk meminta sesuatu. Iya. Agar tahanan yang ada di dalam diberikan fasilitas. Tetapi kalau suap, itu keluarga atau tahanan yang ngasih uang kepada petugas agar mereka dapat fasilitas. Jadi yang aktif siapa? Kalau pungli, maka pelakunya dipidana. Yang memberikan tidak. Tetapi kalau suap, yang memberi dan menerima dua-duanya dipidana. Sudah cukup jelas Pak ini terkait permasalahan hukumnya. Mungkin apa saran Bapak ya, kalau melihat kondisi seperti ini, balik lagi ke restart KPK Pak, ini apa bentuk konkretnya Pak, dan bagaimana mungkin dampaknya ke depan gitu, karena kita ingin melihat bahwa KPK ini bisa kembali tajam, berwibawa, dan perkasa untuk memberantas korupsi di Indonesia. Oke, sebelum saya jawab bentuk konkretnya, kita harus pahamin dulu pihak-pihak yang berupaya untuk melemahkan institusi KPK. Jadi institusi KPK ini sejak berdiri ada pihak-pihak yang ingin melemahkan. Yang pertama, pihak dari luar KPK, yaitu para koruptor, membangun solidaritas paranoid untuk melemahkan institusi KPK. Dulu kita kenal ada kasus cicak buaya, ada macam-macam dan lain sebagainya. Bahkan anggota DPR juga meminta dibubarkan KPK dan lain sebagainya dari luar. Yang kedua, ada unsur yang dari luar ditarik ke dalam, ya, untuk merusak KPK itu sendiri dengan salah satunya ini. Jadi ini sengaja dibuat sedemikian rupa agar KPK itu lemah.
Berikutnya pelemahannya dalam bentuk undang-undang, aturan-aturan. Makanya berkali-kali direvisi yang ujung-ujungnya adalah pelemahan. Sebagai salah satu contoh pelemahan adalah pegawai KPK adalah ASN. Yang salah satunya kalau seperti ini terjadi, itu ancaman hukumannya harus ada tindakan pidana dulu, baru nanti status kepegawaiannya. Kalau dulu mungkin Pak Yasin bilang mantan komisioner KPK, mantan deputi, pecat dulu, baru tindak pidana. Kalau ini tindak pidananya dulu diusut, baru nanti sanksinya hak-hak ASN-nya dipecat karena masuk pidananya. Dihukum udah seumur hidup, udah gak mungkin. Atau 20 tahun udah gak mungkin jadi ASN lagi. Jadi udah clear di situ. Nah itu undang-undangnya yang persoalan kita. Nah yang berikutnya, unsur ketiga adalah unsur orang dalam. Orang dalam yang menghancurkan. Ordal. Ya, ini yang menghancurkan. Dia merasa dirinya hebat, super power dan sebagainya, menghancurkan. Nah ini kita belum lihat lagi penggunaan anggaran dia, belum lihat lagi bagaimana penanganan kasus. Masalah sepele dalam tanda petik, perawatan tahanan aja sudah dipungli atau bisa terima suap. Apalagi dalam proses penyelidikan patut diduga hal itu juga bisa terjadi. Apalagi ketuanya kena. Jadi wajar dan beralasan kalau memang harus di restart ulang kayak HP zaman dulu. Ya. Format ulang malah. Format ulang. Ya. Komplitnya seperti apa? Perbaiki undang-undangnya. Ya, itu kata kuncinya. Bukan perbaiki hanya judul, tapi substansinya adalah melemahkan. Tapi perbaiki judul, substansinya memang memperkuat KPK itu sendiri. Berikutnya, cuci gudang orang-orangnya. Ya, rasa cuci gudang lah. Jangan ada lagi KPK di dalam penyelidik atau penyidik KPK, kawan-kawan kita dari kepolisian. Jangan ada lagi di situ. Jangan ada juga kawan-kawan kita di kejaksaan yang ada di KPK. Biar KPK mandiri. Karena udah pengalaman kita, teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari kejaksaan yang ada di KPK, ya sering ada persoalan-persoalan yang menyebabkan tidak nyaman internal KPK. Jadi undang-undang yang diperbaiki sehingga KPK ini benar-benar bisa mandiri. Terus berikutnya apa konkret berikutnya? Biarlah KPK melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di lembaga eksekutif dan legislatif. Cukup dua itu. Nah, sedangkan untuk di yudikatif, berikan kewenangan kepada Komisi Yudisial. Di mana Komisi Yudisial dirubah namanya menjadi Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan. Biar fokus di situ. Nah, kalau itu terjadi, insya Allah negara kita tidak bangkrut dalam tanda petik. Kita bisa sejahtera. Karena salah satu keberhasilan korupsi adalah ujungnya adalah kesejahteraan rakyat meningkat. Terima kasih Pak, ini luar biasa sekali nih Pak. Terima kasih kembali Pak. Masukan dari Bapak. Tinggal siapa yang mau menjalankan ini secara konkret ya tentunya. Presiden yang terpilih nanti harus lakukan ini. Kalau memang serius untuk memberantas korupsi. Jangan korupsi dijadikan mohon maaf, jargon dalam kampanye aja. Ya, harus dibuktikan. Karena ini kebutuhan yang sangat mendasar dan mendesak. Mendasar dan mendesak dua hal untuk restart KPK. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas pencerahannya dan saya kira ini tentu apabila kita semua seluruh pihak melaksanakan apa yang menjadi restart KPK ini dengan benar-benar ya Pak ya, dengan sungguh-sungguh tentu Indonesia akan menjadi jauh lebih baik. Baiklah pemirsa, untuk mendukung program Serambi Adi Warman, program edukasi hukum ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Saya Eri Muhtar pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.